Hadis yang sebelumnya itu hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsi berfirman, apabila hambaku mendekat kepadaku dengan sejengkal, maka aku mendekatinya dengan sehasta. Bila dia mendekati aku satu hasta, maka aku akan dekati dia sedepak. Bila dia datang kepadaku berjalan kaki, maka aku datangi dia berlari. Nah, hadis ini tidak dipahami secara zahir, karena ini bahasa, namanya bahasa balaghah, bahasa sastra yang tinggi, yang dimaksud adalah perumpamaan, ya. Jadi hanya pendekatan akal pikiran kita. Andai kata hamba itu relatif namanya mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan sejengkal, maka Allah lebih cepat lagi, lebih besar lagi. Kalau sejengkal, Allah satu hasta, kalau sehasta sedepak, kalau jalan maka berlari. Jadi di hadis ini tidak bisa diambil istinbat sifat Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala itu bisa berlari. Ini keliru di sini kalau mengambilnya. Karena Syekh Abdullah Ghunaiman pada aku masih kuliah pada masa itu, jadi ini hadis bukan dipahami secara tekstual, ini dipahami secara relatif atau nisbi. Ya. Artinya intinya itu Allah Subhanahu wa taala akan lebih cepat menanggapi cinta hambanya, ibadah hambanya, taqarrubnya, beberapa mendekatkan dirinya itu daripada hambanya itu. Jadi kita intinya adalah segeralah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun istilahnya pelan-pelan, walaupun sedikit. Lalu Nabi SAW mengapresiasi orang yang mengerjakan ibadah yang kontinu, walaupun sedikit. Khairul a'mali 'indallahi adwamuha wa in qalla. Amal ibadah yang baik itu yang terus-terusan dilaksanakan, kontinu, daripada walaupun sedikit. Bagaimana kalau kontinu lebih banyak? Lebih baik lagi. Ini intinya tuh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus terus-terusan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melihat hamba itu bila dia mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan pelan-pelan, pasti Allah akan lebih cepat lagi mendekatinya. Dan itu terbukti. Apa aja yang kita niatkan. Kadang-kala suatu kebaikan itu kita kira karena ada yang mendukung, karena apa-apa. Ternyata banyak yang mendukung, membantu dan menolong kita, asal kita tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga, Abdullah bin Abbas, Rasulullah menjelaskan dua nikmat. Maghbun, apa itu maghbun? Maghbun itu dari kata ghaban. Apa arti ghaban? Ghaban itu ketipu. Bisa juga diartikan ghaban itu kada nyangka harganya itu lebih besar daripada yang kita sangka atau benar. Misalnya nukar sorban, orang nukar 30.000 dapat, seorang nukar 300.000. Pengetahuan orang si pedagang nih, orang pendatang nih aja, paham aja. Larang orang imbah kita boleh himung nambah sorban, wah sorban anyar lah ya kawan, malah ilbis jadidan wa aish hamidan umut syahidan. Udah doakan dah berataan. Ada menggawil berapa nukar? 300.000. Kadang-kadang kan nukar ya kah? Wah ini kan ini 300.000 ini berkualitas nih. Macam datang ke kamar kawan aja, menurun ya 30.000 nukar aja. Banding bang ya, arah sama. Nah itu karena ghaban. Dalam bahasa muamalat itu namanya ghaban fahish.
Jadi gaban itu ada gaban fahish, ada gaban sedikit. Gaban sedikit orang nukar 30.000, kita 50.000 dilarangi orang, tapi masih relatif lah ya, kalau sangkalnya kan sangkal benar ya. Kalau gaban fahish tadi orang nukar 30.000, seorang nukar 300.000, itu fahish namanya. Kalau dalam hukum dagang itu boleh kita kembalikan. Ada jadi nukar 300.000, berikan duitnya. Nah kalau jadi nukar, ini balasan kenapa aja kada jadi larang. Jadi dalam Islam itu ada perlindungan namanya khiyar. Ada khiyar majelis, ada khiyar aib, ada khiyar gaban. Khiyar majelis bertukar di majelis, tapi kada mau putus. Saya beli cincin dari Ustaz Arif, tapi kami bapak dudukan berenaian, saya pakai. Sakanya Ustaz Arif merasa menyesal, bah ini bagus lah ya tangan duit aja. Ada jadi Ustaz Arif menjual, boleh, namanya khiyar majelis. Atau sayanya, pas kahlusan ada jadilah, boleh. Nah oleh karena itu supaya khiyar majelis ini selesai, begitu udah dibayar, bil barangnya keluar dulu. Biar menyebelah ke sini aja, sudah putus jual belinya. Nah, yang kedua khiyar aib. Khiyar aib itu bah dibawa ke rumah, nukar rupiah aja di pasar sedang, dipasang di rumah aja ada sedang. Ternyata ya ada sedang ke rumah masang. Ya kakak-kakak lah mau rumah tapi itu ampun kan teman jual asal kedenda aja mah. Kalau melihat pian tadi masang sedang aja di sini ya pasang ke rumah sedang. Jadi kalau memang bujur karena tadi lah cacat ada rabit ke apa, nah boleh dibeli ke kantong, namanya khiyar aib, batas waktunya 3 hari. Jadi dalam Islam itu ada garansi otomatis. Bilanya ada kerusakan wajib, bila orang membolehkan ya udah, bila orang kada membolehkan sudah selesai. Ya hajar rentah aja berarti. Nah yang ketiga tadi khiyar gaban, kita dijuali ke larangan, ada sesuai harganya. Atau kita ditukari barang rendah benar, pada bilang kada berharga. Nah, karena di kampung pian misalnya apa bisi produk yang banyak di sana murah benar itulah, yang bawa ke Banjar, sebelum sampai pian ke Banjar dicegat di Banjarbaru, diborong orang murah, borong orang habis. Makanya pian sampai ke Banjar orang muncul larang durian misalnya, kita bawa backup sudah mulai kampung sampai Banjarbaru cegat orang, kami tukari semuanya aja. Berapa gerak? 500 asahimumai. Jadi kampung kita murah benar, ada harga. Durian saking banyaknya, jadi mutiki aja, jadi biaya ya terserah aja berapa aja. Nah, semurah benar kita nukar, nggak sampai di Banjarbaru tukari orang semuanya asahimumai bulik. Lalu jangan kau nukar berjalan ke Banjarmasin, harap orang berjual 50.000 sebiji. Kita menjual 150 sampai kapan? Ini menjual 50.000 sebiji. Itu juga kaban yang menjual. Makanya ada hukumnya naranya an-nahyu an talaqir riban. Nabi melarang kita mencegat orang-orang berjual itu sebelum masuk kota. Berarti kada boleh nukari orang di Banjarbaru, kada boleh selama dia sudah tahu berapa harga di pasaran. Itu boleh. Nah, jadi kita yang berisi sehat lawan berisi waktu kosong itu sama lawan orang berdagang tadi. Ada yang untungnya ruginya luar biasa menjualnya atau membelinya, dua-duanya rugi. Itu masalah sehat dan masalah kosong, waktu kosong. Awak sehat tapi waktu kosong gak ada, sibuk terus. Yalah, tinggal jatuh sakit aja lagi. Ada kasihan kawan, keluarga, usaha. Orangnya bisa ulah wadai apa nih bisa. Tagal bila bawa ulah wadai garing. Makin ramai berjualan makin garing sih dan. Jadi kita apa? Nyaman nih wadai kamu nih jaga bulat harus ini apa nih ada aja kan untungnya ya betul ya. Yang sudah banyak untungnya jar berjual wadai garing baubat
habis modalnya. Kalau jangannya anunya aja apa nih ujungannya aja habis kada modal-modalnya. Bahasa pulang pemodal anak penjual wadah anak penjual untuk itu kapan namanya? Ya Allah, coba pian pilih itu tuh. Akun bosan akun garing ya. Pada kau pilih ya Allah, garingnya kada hendak kita. Kada berusaha juga kada berduit. Itu kapan? Nah ini kaitan hadis ini dengan hadis sebelumnya. Kenapa Imam Nawawi meletakkannya ada munasabahnya? Karena yang pertama tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita mendekatkan diri kita kepadanya dengan yang fardu, kemudian yang sunnah-sunnah. Lalu kita ini mengejar, ada rasa mengejarnya. Ya, bulan Ramadan pian aku harus target 2 kali khatam misalnya. Aku tahajud ini paling kada 10 terakhir Ramadan. Aku tahajud, aku i'tikaf 2 hari misalnya di bulan Ramadan. Nah itu ada kejar-kejarnya. Atau karena di musim-musim lain kayak Muharram, bulan puasa berusaha. Nah, jadi ini apa ya istilahnya memanfaatkan waktu dan momen ini akan mendapatkan hasil bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjawab permohonan-permohonan kita tuh lebih cepat. Lagi kita berhajat ya. Lagi masih bujang ada benar begini yang sudah begini apalagi dipikirkan ya Allah di mana lu bisi duit nah menggaduh anak memberi bini menyenangkan hati bini sibuk pulang kita berdoa lagi kita nah, habis sudah alhamdulillah anak ganal sudah bingung pulang nyekolahan anak kemana maka beriringan Masya Allah bujur sudah pak terus saja agar mengaturnya salah. Yang paling ganal masuk SMA, yang nomor 2 masuk SMP, yang nomor 3 masuk SD, yang nomor 4 masuk TK. Berataan bayar anu dulu. Bayar apa namanya? Uang pangkal berataan. Kan hanya anak masuk. Bingung. Lalu kita banyak pulang berdoa kayak apa ya Allah supaya enak-enak kita bila sudah anak ganal-ganalan tuh kita udah lapang. Jadi waktu itu sibuk banget. Lalu lapang lapang terus sedang ya sudah nak beribadah ya kalau makanya kita orang Banjar nih kalau kita perhatikan Masya Allah tabarakallah paling lambat umur 50 tahun sudah racak di masjid kulit sungsong ada yang sampai bawa malaman pakai isya jam 9 apalagi jam 9 jam 11 hanya buat pegawai kada ada atau ada aja tapi sedikit lah ada banyak Masya Allah aja saja udah ada di rumah sembahyang maghrib aja sembahyang rapih istilah istilahnya. Jadi budaya kita orang Banjar ini menurut orang Jawa pamoler. Aceh kata Jawa ternyata orang Aceh. Aceh itu warung beratang besuan nih. Ngomong warung kopi segala apa ngomong rompi pendiran jam 9 ya buka toko pasar penjualan. Jadi ada jeleknya ada baiknya lah. Nah, baiknya sudah siap-siap menyiapkan untuk akhirat. Tapi yang jeleknya tadi santai, terlalu santai. Santai benar berusaha. Jangannya santai itu kurang ada duit aja. Ini mana kada berduit, berokok. Pegawai ada. Engkau ada mana di lagi bahari kan tukang ojek pengkolan. Ojeknya kadang ayo ada dagang habisnya 5 batang sudah rokok kopi salah secangkir ngerompi aja lalu karena lawas menghadang pelanggan kadada lalu berjudi begaple karena main begaple datang anak pelanggan antara kan mau ada kau sibuk lagi ya tuh yang jelek tuh ada yang terbaik sedikit nah, pusing boleh ke rumahnya aja apa aku tolak monjon bagus saya yang ini mudahan mana berhasil monjon apa mau cek kada payu-payu juga kalinya monjon ada sing dapatan duit habis sang bini kan bini bagus jauh baik aja bini sang nah sang banyak aja sih bini jalan
Jadi supaya kada disengiti bini nuker iwak di pasar dulu. Ngomongin ini. Nah, jadi bila kelakuan gitu tuh kada mau berkah hidup, terlalu santai hidup. Nah gitu tuh agak bingung juga kalau orang-orang barat itu yang berjudi, yang kelas gas, yang mabok-mabok, kawinnya apa segala macam itu orang sudah sukses. Ya, kelakuan gitu kebanyakan duit, bingungnya kebanyakan duit. Tapi kalau kita nih kayak itu. Jadi oleh karena itu supaya kita nih barakah keduanya, yaitu rajin sholat 5 waktu, santai dalam hidup. Nah di sisi lain rezeki itu mengalir, ya caranya santai tapi mengalir duitnya. Itu dunia seisinya ya Allah. Jadi udah santai-santainya di sukat kayak orang juga ke warung ya, jauh-jauh enak ke masjid 5 kali sehari, masya Allah. Tapi berduit benar pilihnya. Mana datang rezeki sih nih? Rasanya berjual tanah kuitan. Nya kasih tanah kan, ke kampung di sini, kampung seorang kapling. Lah ada mau beli anak kepala rumah jual mau duit benar sih. Nah itu tuh namanya makbun tadi, malbun. Santai ya kada tahu dia. Jadi kita di dunia ini sibuk tuh harus, tapi pilih salah satu, sibuk dunia atau sibuk akhirat. Nah, makanya para ulama menjelaskan tentang tafsir faidah faragta fansab, bila kamu lapang maka hendaklah kamu berdiri. Maka dari ayat ini artinya kita kan boleh nganggur. Boleh nganggur. Jadi Nabi SAW sebelum beliau jadi Nabi dan Rasul dia dagang, sibuklah berjualan, berbisnis dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha sebagai pemodal kurma nantinya mutharib. Kemudian beliau menikah, tetap itu sampai Sidin jadi Nabi dan Rasul. Karena Sidin ada tugas jadi Nabi dan Rasul, maka beliau sibuk juga lagi, sibuk dengan dakwah. Di faidah faragta, bila kamu lapang. Arti lapang itu apa? Saatnya kita beribadah kepada Allah, fokuskan tahajud, amalan yang lain dan sebagainya. Jadi kita dalam sehari harus ada waktu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sibuk aja kada untuk Allah, kada ada waktu untuk Allah Subhanahu wa taala, sangat rugi. Yang dijar Nabi tadi, nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhah wal faragh. Sehat kayak pimpin masih anu sehatul afiat, apa ini kau bisa ya Allah. Kalau mau khatamkan Quran 3 hari jadi 10 juz sehari tahu ya Allah. Biar kuliah menulis skripsi SMS ya Allah, selesai malam satu malam lah SKS SKS selesai kayaknya Pak. Nah semalam sistem SKS lah, sistem kayaknya Pak. Kebut satu malam. Latihan awak yang anu-anu nih awak. Nah kayak kami ini jangankan kebut-kebutan itu yang seminggu aja cuci kepala masih. Jadi kalau ada rezekinya lah, ada waktu, ada rezekinya, masya Allah, saya doakan kadang mudah-mudahan lanjut ke S2 langsung ya. Karena ini waktu sehat masih lawan waktu lapang. Saya hanya sekedar pendapat aja lah, artinya kadanya memberikan kada. Kalau masih kau pilih-pilih saat yang mana yang lebih bagus, ulun nikah dulu waktu ulun masih kuliah atau ibah kuliah selesai hanya rebak nikah. Maka jawabannya selesai skripsi menghadang wisuda, ayo jawaban pernikahan itu bagus. Nah, jadi ada halangan untuk menyelesaikan skripsi ya. Tapi rata-rata orang yang nikah masih kuliah dan nikah itu tanggung. Ada beberapa orang yang saya tahu tebang kalai satunya
Kerja jadi sarjana sih. Baik itu yang laki ataupun yang bini. Kan? Jadi bagusnya apa? Idealnya waktu nikah tuh tonton skripsi sebelum wisuda. Paling lambat pas wisuda. Atau imbah wisuda 2 hari malamar. Jadi jar pintuha, jar calon pintuha, kenapa nang nyawa gawean ulun hanya lulus kuliah. Orang kan udah takon begawi apa? Hanya lulus kuliah. Oh ya kan. Nyaman kalian jawab. Amun sudah 3 tahun hanya sudah lulus, kenapa nang digawi? Ulun sudah 3 tahun hanya lulus. Nah kenapa? Sidin kira begawi lagi. Nah panjang biasanya. Sama juga hanya begawi karena momennya lah yang sudah lulus kuliah nih cari begawi, jadi ada momennya ulun hanya begawi. Itu triknya adalah ya orang tua kita ini wajar lah sih memikirkan anak-anak sininya Allah menjamin masa depan mereka, tapi tidak ada yang bisa menjamin kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya bila menghadang-hadang jaminan tuh ya batuhaan hanya bakal kawin. Dan zaman sekarang ini banyak laki-laki seperti itu cara berpikirnya. Apalagi tuh KB itu iklan sekolah dulu, lulus dulu hanya begawi, imbahnya hanya bini. Nah itu tulisannya juga lihat ya di kantor KB tuh provinsi itu kan itunya anjurannya sekolah dulu, kuliah dulu, begawi dulu, hanya bini. Tapi kalau kayak itu tuh pintu hanya bini belaki. Dan ini bagi kami orang tua udah merasakan khawatir. Kalau biar nikah umur 30 tahun, banak berapa? 2 aja. Paling maksimal 2 aja. Dan itu dikandaki KB. Apa? Cukup 2. Makanya manjurkan batuha bini belaki. Kenapa? Karena perempuan itu kalau udah usia 40, hamil itu repot. Banyak bahayanya, bisa darah tinggi, bisa apa-apa macam-macam penyakit yang dikhawatirkan bisa mati mamanya waktu melahirkan. Jadi sebenarnya nikah ideal itu seperti Islam. Lain anas tu minhum rusdan tadfa'u ilaihim umur. Idza balaghat al-atfalu minhumul huluma apa yang idza balaghat al-atfalu tadi terus hatta idza balaghun nikah. Lain anas tu minhum rusdan. Nah, balaghun nikah itu berapa umurnya? Bila mereka sampai pada usia nikah ya Allah Ta'ala. Maka bila kalian melihat kedewasaan, maka hendaklah kalian serahkan harta anak yatim itu kepada mereka. Nah, berapa itu usia nikah? Maka ada sebagian ulama menjawab bila sudah balik nikah sudah. Tapi ternyata undang-undang di Mesir itu 21 tahun. Nah, jadi kawin itu yang enggak sungsungan jangan jual. Kalawasan jangan jual. Nah, kalau kita berdoa tuh rentangnya antara 19 sampai 27 sedang. Yang lelaki khususnya lah yang target 27 paling lambat, 25 tuh sedang benar sudah matang dah 27. Tapi mau terlanjur juga ya sesegeranya, tetap sesegeranya. Jangan lagi nunggu sampai ke 30, apalagi nunggu besi berduit dulu, besi gedung dulu, besi apa perusahaan dulu. Kasihan kena, malah anak-anak pun kasihan. Abahnya sugih, tapi jion berdulu, mati berdulu abahnya, kasihan. Anak-anak itu yang merasa mereka itu sudah apa istilahnya kada berharap lagi dengan orang tua itu bila sudah tadi usia nikah 20, 21 tahun sebagainya. Jadi kita kesepian sebagai calon ayah di masa akan datang untuk kesehatan dijaga. Karena apa ajaran Nabi tadi apa ni'matani maghbunun fihi makasiru minan nas as-sihhatu wal farah. Sehat ini nampak mana zaman kita sekarang.
Orang mah pina tawa-tawa aja, wah bela tuh begitu. Masih jam, oh Ustaz, apa? Tadi yang konven kita meninggal, astagfirullah. Kenapa jantung? Ini harus kita jaga kesehatan kita lah. Nah yang kedua haraf. Haraf ini jar pepatah Arab apa? Asyabab wal jidah mafsadatun lil mar'i ayu mafsadah. Asyabab masa muda, sehatul afiat. Jidah itu banyak duit dan banyak waktu. Nah, duit dan waktu ini satu timbangan. Al-fara asyabab wal jidah mafsadatul lil mar'i ayu mafsadah. Merusak seseorang itu rusaknya luar biasa. Jadi kita harus memahami hikmah Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ada orang yang sibuk tapi kan mau duit. Bogawi baca kiro. Wow, sampai kalau ada waktu. Tapi kan masuki. Ada orang sugih tapi kada pintar mencari. Bingung aja. Duit banyak. Tapi kada karena pikir bisnis apa, pikir apa, kan ada. Itu sudah hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Ada orang banyak duit, bingung bagaimana menginvestasikan duit ini. Ada orang yang kada berduit tapi ngerti investasikan. Ngerti benar investasi itu, kayak ini. Jaka aku berduit, modal aku sugih sudah ini. Tahunya. Tapi kada berduit. Tapi ada kebalikannya banyak duit tapi malah bingung. Itu manusia diolah Allah itu supaya apa? Manusia itu saling tolong menolong. Jadi jarang ada orang duit banyak cerdas berinvestasi. Itu satu wadah. Nah, wadah yang satu adalah kesehatan. Di dalam bahasa Arab jidah. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana'at wala yanfa'u dzal jiddi minkal jadd. Ada juga membacanya wala yanfa'u dzal jiddi minkal jidd. Apa bedanya? Doa itu, ya Allah ya Tuhanku, tidak ada sesuatu yang bisa diraih kalau Engkau tidak mau kasih. Dan tidak ada orang yang bisa mencegah kalau kamu mau memberi. Kalau Allah mau memberi, nggak ada yang bisa mencegah. Apa jadinya tuh jar bungas kada, hirang, latat, ada bungas, tapi sugih. Ada orang itu tuh ada. Wah sugih benar. Tinggalnya bakas saya aja jadi muha Korea. Putih, orang bungas, masya Allah, tabarakallah. Tangan hirang, bingung kita. Oh ternyata orang sugih. Jadinya bekas saya aja. Itu sunnah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau di dunia ini kayak itu, maka kita untuk akhirat riyadhus shalihin. Apa taman-tamannya orang-orang saleh? Apa di taman-taman orang saleh? Adalah supaya hati kita tuh kayak apa? Kita kalau duduk di taman merasa tenang jiwa kita dan sebagainya, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan sehat awak kita ini dan memanfaatkan waktu kosong kita. Jadi tidak ada dalam Islam orang muslim itu namanya kosong ya. Makanya guru-guru ulama-ulama di Saudi itu seringkali mengingatkan, jangan kalian bilang mari kita membunuh waktu. Ayo lah ini betul waktu aja. Itu bahasanya itu. Ayo kita jalanan, jangan nongkrong, jalan-jalan bunuh waktu. Nggak ada bunuh waktu. Kenapa? Karena ini kekosongan ini bukan berarti kita kada bertanggung jawab. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu kosong mau isi dengan apa? Ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudarilah dia sebagai ustaz dan ustazah ingatkan ke murid-murid dia bahwa waktu main game itu nakai jangan lebih daripada 2 jam. Kenapa?
karena itu kesehatan pian rusak, mata pian rusak, tulang punggung pian bengkok, berbahaya. Bukan sekarang berbahaya, tapi kayaknya 20 tahun atau 30 tahun akan datang, karena ada yang istilahnya penyakit sekarang apa, urat terjepit. Urat terjepit itu gara-gara duduknya nggak benar, karena asik kan bukicik itu kan tegang tubuhnya nih sebenarnya, tapi dia berambahnya duduknya kayak apa. Makanya kami dahulu tahun terbebankan sempat lah, guru-guru tuh bahari mengawasi kalau kita belajar tuh duduknya sempat lah kan gitu ya. Adalah berarti zaman kami aja tuh sampai baca buku ini nggak diukur mata nih, duduk mata nih berapa senti, itu diperhatikan oleh guru kami dulu. Jadi kalau kita misalnya duduk di kursi itu, duduk kayak gini itu ditagur itu tegap istilah, karena bujurakan kursi meja kamu di sini hendaknya pada boleh meja itu dirapatakan gitu sampai ke parut. Nyaman kalau itu tuh meja itu kan nyaman kita ini, nyamannya namun guring. Apalagi kami bahari pakai sorban, saya ini kena sap depan terus. Strategis tuh, kenapa guru kadang menyangangi. Oh iya deh, sorong di muka ada. Jadi sorban itu turunkan itu dikit, sorban kan bahan ini nah. Jadi kan melihat mata sama guring. Ada tanya guru, apakah sini refleks dia pegang tangan sorong takajut. Nah, di sini guring sekalinya lah. Aku kira kamu bentar di sini ranai benar. Wallahu a'lam. Kita lanjut. Ar-rabi'. An Aisyah radhiyallahu anha. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل كان يقوم من الليل حتى تتفطرت قدماه حتى تتفطر قدماه فقلت له فقلت له لما تصنع هذا لما تصنع هذا يا رسول الله يا رسول الله وقد غفر الله لك وقد غفر الله لك ما تقدم ما تقدم من ذنبك من ذنبك وما تأخر وما تأخر قال قال أفلا أحب أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا أن أكون عبدا شكورا متفق عليه. متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW selalu bangun untuk mengerjakan sholat malam sampai kedua kakinya bengkak. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau berbuat demikian sedangkan Allah telah mengampuni semua dosamu, baik yang telah lampau maupun yang akan datang? Beliau menjawab, apakah tidak sepantasnya jika aku menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur? Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari 4826, 4827 dan Muslim 79 per 2814, 81 per 2820. ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة. Ini adalah riwayat Bukhari dan terdapat pula tentang dalam kedua kitab Sahih dari riwayat Mughirah bin Syu'bah. الخامس الخامس عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر إذا دخل العشر أحيا الليل أحيا الليل وأيقظ أهله وأيقظ أهله وجد Wajad وشد المئزر وشد الميزان متفق عليه. متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, jika Rasulullah SAW masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan malamnya, membangunkan istrinya, dan bersungguh-sungguh serta mengencangkan ikat pinggangnya. Nah, jadi saudara-saudari, hadis yang keempat ini contoh dari Rasulullah SAW bagaimana memanfaatkan waktu sehat dan kosong. Jadi Siti Aisyah radhiyallahu anha bercerita kepada kita, Nabi itu kalau sholat malam sampai bengkak kakinya. Tadi bengkak lah. Sebenarnya kada bengkak, tafattor itu adanya bengkak, lapah. Kita tuh berdiri berasa lapah itulah
atau pada membangkak pada aku lagi ini sok sembahyang lagi itu kan itu yang sampai lapah benar sampai panat itu mana dari tafakkara adama. Jadi kalau saya tidak sependapat dengan terjemahan bengkak, karena kalau bengkak tuh bayangan gitu tuh sakit jadinya. Pada mungkin kalau pulang malam besoknya anak tahajud, yang masuk di sini tafakkar itu lapah. Coba kita lihat terjemah di Al-Quran. Yatafakkaruna min hawlihim yatafakkaruna min hawlihim. Itu apa terjemahnya bahasa Indonesia? Ya ada kesamaannya dengan ini, hatta tafakkara adama. Jadi makna terjemahannya ini kada pas menurut saya, belum. Tapi coba kita lihat gantinya apa yang bagus lah. Sampai lelah, mungkin cukup lah. Sampai lelah kakinya. Nah, itu bisa kasih catatan bagi kalian di terjemahannya. Hatta tafakkarat adama artinya sampai lelah kakinya. Berdiri, lelah berdiri. Kalau saya pernah mengikuti di Mekah, di Madinah ada serbujur terasa. Kalau di Mekah itu 1 jam aja. Kalau sholat tahajud sebelum terakhir Ramadan itu 1 jam. Jadi mulai jam 1 sampai jam 2. Imamnya 2 sampai 3. Tapi kalau di Madinah 4 orang imamnya dan 2 jam setengah. Pernah. Jadi begitu selesai udah serbujur bubijik batisku kita. Saking panatnya. Tapi subhanallah hati itu senang. Hati itu kita merasa senang betul. Bahagia. Udah pesan. Pecah surah ayat 5 takadu samawati yatafakkarna min fawqihim. Hampir saja langit itu pecah karena kebesaran Tuhan. Pecah kan sini terjemahan Inilah pecah. Dicari bang di anu tuh lah apa yang kamus bahasa Arab sih. Sambil Arab. Nah ini yang Indonesia Arab. Lain yang lebih menawar. Ya kita supaya mencari penit tepat terjemahan ini. Karena kalau bengkak nggak kedepas. Bangkak itu tasilahun, right? Ada lah orang sembahyang sampai bangkak tasilahun itu ada. Tapi yang nyata yang kita alami, yang kita rasakan itu dasar menggetar betis, dasar panat gitu nah. Jadi begitu sudah selesai, mau pijak kemana? Tapi nikmatnya luar biasa. Mudah-mudahan kalian merasakan insya Allah dari rezekinya salat di Madinah. Jadi abahnya Ustaz Sufyan itu almarhum Haji Badaruddin tuh tawas di Makkah. Kenapa Bu ya? Jadi di Madinah tuh tahu selama tahajud pada kita di Makkahnya. Nah, kamu tahu lah di sini sebabnya. Ada tahu? Nubuhannya mereka dagang. Makin tidak paham belum jarang. Apa maksudnya? Karena di Makkah itu Jisidin nilai pahala sholat di Masjidil Haram Makkah 100.000 kali. Kalau di Madinah 1.000. Jadi orang Madinah penasaran kalah orang Mekah dipanjangi ya. Nah, itu tentang dagang. Kira kemana samun sama sejam. Nah, sejam di Madinah, sejam di Mekah, kalahnya Madinah pasti. Nah, maka orang Madinah memanjangi supaya ada paling kada bandingannya lawan di Makkah. Nah, itu orang beribadah kayak itu. Ada kitab ancapan ya Allah, mana mesin ancap gitu mulai perami. Tapi kalau di Singapura udah menjadi tradisi. Jadi ada masjid yang sejuk semalaman, itu Masjid As-Sultan. Tahu dong orang. Jadi bila ada yang sembahyang di situ menggurun, melawasnya aja. Karena jadi sejus yang salah siapa? Si jamaah yang salah, bukan masjidnya. Jadi orang tahu bila anak sejus Masjid As-Sultan. Bila anak sedang masjid lain. Kayak kita di Banjar juga sedang 23 rakaat dalam witirnya tapi sedang. Bila hendak laju lagi ada akhirnya masjid MRT. Akhir kita MRT itu kan kereta cepat tuh. Karena peringatan itu karena apakah karena sholatnya cepat benar? Kan dapat ya. Jadi di sana tuh tarawih 23 itu setengah jamnya selesai.
Kenapa sih karena MRT? Memang pas di bawahnya stasiun. Jadi stasiun MRT banyak masjid. Jadi masjid Hinduan. Mulai kita di Siring masjidnya. Di masjid Hinduan, orang-orang Yaman itu mengaji kada balagu, Ustaz. Makanya kita jangan salah kaprah lah. Kenapa aja Habib Umar bin Hafiz, Habib Ali Al-Jufri kada ajar balagu-lagu mengaji ya. Nah, jadi imam nih. Dibawain lagu itu tuh ke masjid kada payu kena ubahan orang. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jawabannya itu budaya Yaman. Disengket kayak itu juga, disengket itu malah ada bemat, ada tajwid. Sengket di Mauritania banyak juga lama. Ya. Nah, jadi kalau yang balagu itu bagus, Masjidil Haram mencontohkan. Lalu menyebar seluruh dunia. Imam-imam yang bagus-bagus itu harus dalam tarawih orang menikmati salat tarawih, menikmati mendengar bacaan imam yang bagus. Kenapa Nabi artinya beribadah malam ini maksimal? Kenapa? Lalu Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kan sampean udah diampuni Allah dosa-dosa pian. Ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Sudah yang lampau, yang bahkan yang anak datang pun dimaafkan. Jadi belum lagi berdosa sudah diampuni Allah Ta'ala. Kenapa pian berhikmat? Sebenarnya inilah Siti Aisyah. Maka Nabi menjawab, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Jadi saudara-saudari, manfaatkanlah nikmat-nikmat Allah daripada kesehatan, daripada kekosongan, waktu ada luang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana jadi ustaz, mengajar Quran, baca ramah, tahajud lah pulang aja. Nah, daerahnya itu ternyata hanya semua subuhnya, berdoa pulanglah ya. Dianggapnya banyak gitu lah. Makanya aja semua subuhnya, berdoa jam 8 malam. Atau isyraq dulu kan jam 6. Betul, doa pulang aja. Ajak ngajar. Itu aneh. Kalau pertanyaan Siti Aisyah masih wajar-wajar lah ya. Nah, maka jawaban kita, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Nah, hadis berikutnya, bila kita kadang hawa kayak Rasulullah setiap malam tahajudnya maksimal, ya minimal kita maksimalkan di bulan-bulan mulia, di waktu-waktu mulia, di musim-musim mulia. Musim mulia Ramadan, 6 Syawal, apalagi Zulhijjah. Zulhijjah itu 10 hari juga. Kalau di bulan Ramadan 10 hari terakhir. Kalau bulan Zulhijjah pertama Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah tambah 3 hari. Itu musim amal. Kemudian bulan Muharram puasanya afdalus syuhuri, afdalus siyami syahrullah Muharram. Puasa yang paling afdal puasa pada bulan yang diharamkan Allah, yakni bulan Muharram. Ada lagi yang menyatakan keempat bulan yang diharamkan tadi. Nah, jadi kemudian puasa hari putih ya. Kemudian infak sedekah itu waktunya subuh kalau hendak infak. Doa, kapan doa itu kabul? Tahajud. Selain daripada tahajud, yaitu hari saya lupa, Senin, Selasa, Rabu, itu 3 hari. Ba'da zuhur sampai asar. Jarang kita memanfaatkan itu. Nabi SAW dikabulkan Allah Subhanahu wa taala karena berdoa di waktu ini. Waktu diserang perang Khandaq, 12.000 pasukan yang lengkap dengan alat peralatan perang. Artinya kalau bubuhannya itu beludah aja habis matian dah. Yang dihadapi siapa? 3.000 penduduk Madinah. Limbah itu orang Yahudi yang seharusnya membackup, menolongi, malah hianat. Nabi berdoa 3 hari 3 malam. Nah 3 harinya itu di hari Senin, Selasa, Rabu. Hari Rabu Allah kabulkan. Jadi saudara-saudari manfaatkan waktu-waktu semacam ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya menjaga hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Karena itu repot kita menguatkan hati ini. Menguatkan hati
hanya karena Allah susah, saudara-saudari. Jadi makanya saya selalu mengingatkan kepada kalian, bila melihat guru itu tak salah, tolong jangan dikisahkan, cukup dia menjatahu, amun kawa sembunyikan. Anu suami guru kan orang lewat beginian bunga secang gosidin ya. Misalnya adalah astagfirullah. Lain kalau salah pak lihat ikam, nah gitu dikulim makan ya rokanya. Kenapa? Karena kita khawatir hati kita ini berubah. Dan ilmu yang kita pelajari dari sini kacau. Tapi ada sisi lain yang perlu jadi pelajaran kita. Nah, saya ada lihat guru-guru itu makin tua makin memerlukan duit. Dan sarafnya sedikit kelihatan. Yang kayak kisah guru sekumpul menjelang Sirin meninggal itu kan ada yang bayar 10 juta bayar musafahah. Ya, itu apa suaranya? Suara miringnya apa? Oh guru cari benar. Berapa orang tuh jarsikung 10 juta berapa miliar sudah Sirin sugih berujung. Itu orang banjar kapan gitu. Jadi jawaban kita sekali berguru sekumpul, masa mencari yang kecingit 10 juta tuh kayak 10 ribu aja bagi sini. Sini kan pedagang intan. Maka jawaban kita karena mungkin guru itu oknum orang yang mengaku-ngaku para klon guru atau ada link untuk lebih cepat berteman bersama dengan guru, lalu yang minta duit, inya itu orangnya. Jadi kadang-kadang kita melihat ini seolah-olah guru yang menggawi, tapi ada oknum yang nakal memanfaatkan guru untuk kepentingan dunianya dia. Di Cempaka di Banjarbaru itu pernah pengusaha-pengusaha kita ini hendak memanfaatkan guru. Jadi diulahnya kapling atau apa di tanah orang di sana, orang-orang di sana diancamnya lawan guru. Jadi orang-orang di sana anak yang menjual tanah, orang ngarnya orang menjual kan bujung kalau diancamnya supaya orang menjual murah dengan apa? Dengan guru. Apa? Ini guru hendak tahu lah aja. Guru hendak berpindah ke sini tahu lah pian dia. Amun pian melarangi pian ketulahan non gurunya. Nah, siapa yang menggawe ini? Oknum. Jadi si warga di sana pernah nanya saya kayak Fajar, menurut pian kelakuan guru kayak itu bukan guru aja kita. Nah, jadi kita harus bela. Bukan guru, saya yakin bukan guru. Ada oknum. Nyatanya juga. Buktinya pas sudah dibebaskannya tanah di sana luas, diulahkannya rumah sih guru. Kurus kumpul itu diulahkannya rumah di situ. Guru ya kan sudah kami siapkan rumah bagus ya luas dan pindah ke situ aja. Ada mau sih dia. Nah, tapi rugi. Sebelah ini gak ada payu lagi tanahnya, terbengkalai. Orang-orang oknum yang hendak memanfaatkan guru di dunia. Jadi andai kata itu ikhlas, kada salah juga. Ya, guru ngarnya sidin Tuhan ini kan sini kan ada lagi penghasilan. Sedangkan kebutuhan sidin nak berobat itu mahal biaya obat misalnya. Lalu sidin membawai kita apakah kayak anaknya sidin kita berduit ya, enggak apa-apa, obat adanya. Ya, insyaallah. Tapi dari kejadian ini bisa kita ambil pelajaran. Apa pelajarannya? Pelajarannya kayak apa? Tian-tian yang lagi anu-anu ini berusaha maksimal di masa masih muda supaya ada tabungan di masa tua. Jadi biar berdakwah ilallah azza wa jalla kada perlu apa-apa lagi. Toh tabungan biar hibak sudah. Ya kayak ibarat biar makan aja udah habis. Jadi biar berdakwah kepada Allah anak kemana? Itu ada ulama Kuwait bagus benar presiden. Presiden doktor kesehatan. Jadi jabatan tinggi mana sudah di Kuwait, sini pensiun dini, usia 50 tahun pensiun dini. Nah, habis sini pensiun dini kan banyak itu anunya pensiunannya di Arab itu kan udah tanggung-tanggung di Kuwait, apalagi Kuwait negara maju. Kemana sini tinggal? Afrika. Afrika, beliau tinggal di Afrika yang gubuk, kada bisa lampu, kada bisa apa, bini sini bagi bini. Jadi jadi yang bini apa? Bahagianya aku
terkejut sih Din. Kenapa istriku jadi bahagia? Seumur-umur aku tidak pernah melihat bintang malam kayak ini. Itu gini, kali itu bintang malam karena sering tarangnya gitu. Ini di hutan Afrika gitu, melihat bintang. Jadi sini bagi saya itu ucapan mini sini bagi saya jadinya afala uhibbun akuna abdan syakuran itu. Jadi sini saya merasa bahagia luar biasa, istri saya bahagia. Seumur-umur nggak pernah melihat bintang, bisa melihat bintang yang indah di malam hari. Setahu saya Sidin itu nggak ada salah selain di Afrika, Sidin di Thailand juga, di daerah Patani. Itu ada pondok pesantren besar benar, ribuan muridnya. Itu salah satunya Sidin anunya Dewan Wakafnya. Kita berdoa bertahan, makin Tuhan itu makin berduit. Yang berbahaya tuh makin makin berduit bahaya. Tapi makin bertuhan makin berduit tuh bagus. Kenapa? Anak bersedekah nyaman, bebak nyaman. Kayak guru-guru kami di Saudi itu saya beri banan. Bila bersalaman non Sidin beri. Paling kada manar, terjapai punya karum Sidin. Barikit 2 hari kada hilang. Gimana Syekh tuh dapat punya karum yud? Harum nih. Gimana depan Pak? Bersalaman apalagi bersama Syekh ada Abdurrahman Huzaifi. Itu kita tungguin di pintu Babul Baqi. Tungguin Sidin. Para pemantir ini tungguin harus di halaman Masjidil Nabawi itu. Ada yang kita belinya ada mobil mewah masuk. Apakah mereknya Land Cruiser, apakah mereknya turun tuh imam tuh. Biar mereka ada pinando selama nih ya, mana sih dia lama. Syekh assalamualaikum Syekh. Selamat. Ya 2 hari kan hilang. Sekalinya suppliernya yang menjual di sini nih kawan Zaurah, orang Thailand, minyak harum Kamboja aja. Berapa itu harganya? Sebotol harus ini 500 rial. Segih. Dan Syekh Abdurrahman Huzaifi ketika merakam mengaji Sidin itu memerlukan waktu 1 tahun. Maka repot, bayangkan dia. Kawal lapian mengaji itu datar, bila sudah habis ayat ke ayat berikutnya hanya beberapa detik. Jadi hanya diaturnya berapa detik hanya bisa nyambung lagi. Supaya dalam satu kaset itu 90 menit itu dapat 1 juz. Jadi studionya tuh benar ketat benar. Jadi kita kayak ini aja nah. Ini kan ada bunyi nih. Itu ditangkapnya oleh mikrofonnya. Mixernya tuh harus benar. Jadi Syekh ini kalau merekam tuh kada semudah itu. Makanya Syekh kalau kasetnya Syekh Muhammad Ayub itu kada enak didengar. Kenapa? Karena Sidin lagi tegang. Tapi kalau Syekh Abdurrahman Huzaifi datar suara Sidin bagus dan makhrajnya harumnya bagus. Jadi setelah itu selesai proyek rekaman itu, Sidin dapat honor 53 juta real. 53 juta real. Jadi biaya produksi, biaya segala macam tambah honor Sidin. Wajar lah, Pak. Dan harga kaset itu harganya pada waktu itu satu album itu 30 juz itu 300 rial. Baru harga produksi. Jadi kalau ke pasar bisa sampai 400 rial. Ternyata kita kaget. Harga di pasar 50 rial. Kalau ke percetakannya dapatnya 24 rial. Dari 300 rial. Loh kenapa? Karena Syekh Ali Abdurrahman Huzaifi kada mengambil honor Sidin, diberiakan Sidin. Lalu biaya produksi segala macam tertutupi, yang dijual keuntungan saja lagi. Ya anak kawah itu tuh, kawah itu bisa sugih. Kenapa Syekh ada penerima pian? Ya Sidin aku cukup gajiku mengajar di Universitas Islam Madinah 15.000 rial sebulan udah cukup bagi. Jadi Sidin Masjid Nabawi kada mengambil upah, mengaji kada mengambil upah, lillahi ta'ala. Maka Allah anugerahkan kepada beliau anak, belum Sidin meninggal, anak jadi imam Masjidil Haram juga Nabawi. Cari pian Ahmad
Ali Abdurrahman Al-Huzaifi. Itu anak Sidin. Suaranya beda kan sama abahnya, tapi luar biasa. Yang luar biasa itu pernah yang anak Sidin jadi imam, Sidin makmum. Syekh Ali Abdurrahman Al-Huzaifi. Hafizahullah. Kita cukup bangga dengan beliau, walaupun kita sempat belajar oleh Sidin lah, tapi sempat Sidin ada tuh bertamu oleh Sidin dan melihat mata kita berhadapan dengan Sidin. Itu datang dari mana? Dari ketulusan, keikhlasan, karena beliau berjuang seperti hadis yang kelima, Nabi SAW bila 10 terakhir Ramadan jaga malam semua, tahajud, isi tahajud. Dan beliau mengajak istri beliau, yuk ayo anak kajian, ayo sembahyangan. Bila pian isi rumah tangga, pian laki kapian jadi bini kan. Alhamdulillah kau tahajud setiap malam laki bini, itu luar biasa. Itulah kebahagiaan yang Nabi, ad-dunya mata' wa khairu mata'ha maratus salihah. Dunia itu tempat bersenang-senang. Bahagia benar bila bini jadi makmum tahajudnya kita. Oleh karena itu saya pesan terus-terusan sama kalian, bilanya hendak bini, hendak lelaki, tolong datangi dulu Ustaz. Ustaz ada sesuatu nak pesan. Apa yang dipesan? Pesan malam pertama. Nah, jangan langsung jadi Tarsan. Bauduan dulu, sembahyangan dulu, imaman, ajar urusan yang itu. Dan insyaallah itu jangan tertinggal. Malam pertama pian bawa bini pian sembahyang berjamaah. Penasaran nak baca ayat apa segala macam. Ya. Jadi kalau laki pian keringat bawa dang lo bodoh sembahyang. Jangan kadang-kadang lelaki ini macam-macam pikirannya nih, lo anak macam-macam. Nah ingat tekan, itu penting. Nah kalau pian malam berikutnya bertahajud bersama, malam berikutnya tahajud bersama, udah bahagia banget. Dunia wa ma fiha sudah. Dan udah meraih dunia dan seisinya. Makanya Nabi ini ayqadha ahlah, bangunkan istri beliau. Wa jadda itu bersungguh-sungguh. Wa shaddal mi'zar. Apa shaddal mi'zar? Ini apa? Tapi itu kan dililit. Ada ikatannya. Nah, itu mi'zar namanya. Kalau kita bertapi itu kita lilit fisik. Nah, ini bisa maknanya zahir. Artinya apa? Makna zahir itu kalau kita sembahyang, amunnya ini ikat tapi ini kada kuat ya untuk bololoy. Ya kalau jadi mengganggu sembahyang kita. Makanya saya lebih suka pakai baju gamis nih, karena kada ada bahannya, kada ulur-uluran. Itu zahirnya. Tapi makna dari selain daripada itu namanya makna batin atau ujar kita balaghah yang dimaksud kada mendekati istri. Jadi selama 10 hari Nabi SAW tahajud, i'tikaf di masjid, bahkan beliau beribadah dengan lebih banyak lagi. Sidin kada mendekati istri. Ya. Jadi mendekati istri itu memang ibadah. Tapi ada saatnya kita itu menjauhi istri supaya fokus beribadah, supaya maksimal ibadah. Dan dalam Islam boleh suami tidak menyentuh istrinya dengan alasan memaksimalkan ibadah, waktunya 4 bulan. Walladzina yu'luna min nisa'ihim arba'atu ashhur. Bila lebih pada itu, istri berhak menuntut. Seperti zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, datang seorang perempuan, wahai Amirul Mukminin, suami saya itu siang puasa, malam tahajud. Jadi Sayyidina Umar, Masya Allah, bagus kamu muji suami kamu. Jadi Sayyidina Ali menggawir, maaf Amirul Mukminin, apa? Dia bukan memuji, dia mengeluh. Karena suaminya tidak menyentuh dia. Siang puasa, parai bini, malam tahajud, karena parai juga bini, hanya menyentuh, maka dia mengadu. Jadi dalam Islam boleh kita kayak Nabi itu maksimal 10 hari tahajud atau i'tikaf, kadang menyentuh istri. Ya. Nah ini semua
harus awak sehat. Nah, itu hadis yang ke-6. Tapi maghrib sudah tiba, sampai di sini dahulu pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan badan kita, sehatkan tubuh kita, dan kita memohon kepadanya agar Allah memberikan kemudahan untuk kita mengisi waktu-waktu kosong kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap Allah senantiasa mencintai kita, membimbing kita untuk senantiasa mendekatinya dengan amal ibadah yang fardu dan ibadah-ibadah sunnah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sampai setengah video. Langsung jualan. Asal ya, 3 sama 4 menit. Tadi buka-bukanya takat barang syak pokok. Pada syak pokok ya pecah tadi terjemah lagi. Tadi